Mimpi debut bersama timnas Indonesia sudah terwujud, Shaina Patinama ingin bawa Viking FK juara Liga Norwegia. Ambisi besar Shin Tae-yong bersama timnas Indonesia semua dimulai lawan Brunei Darussalam. Usai juara di Brasil, Wilbert Jardim berangkat ke Jerman susul timnas U17 Indonesia. Update terbaru proses permohonan WNI Cirus Margono, kapan bisa bela timnas Indonesia? Mimpi debut bersama timnas Indonesia sudah terwujud, Shaina Patinama ingin bawa Viking FK juara Liga Norwegia. Shaina Patinama akhirnya merasakan debut bersama timnas Indonesia setelah penantian sekian lama. Penantian tersebut tersaji pada FIFA Matchday Juni 2023 lawan Argentina. Saat itu, pemain belakang berusia 25 tahun tersebut dipasang jadi starter oleh Shin Tae-yong. Pada laga bersejarah tersebut, ia main 45 menit dan posisinya digantikan oleh Pratama Arhan. Tentu, dirinya sangat bangga usai menantikan kesempatan tersebut sekian lama. Pasalnya, ia sudah menyatakan ketertarikan membela timnas Indonesia sejak 2022. Namun, prosesnya baru rampung pada tahun 2023. Shaina Patinama pun mengaku langsung merasa sebagai superstar usai merasakan debut bersama timnas Indonesia. Saya merasa seperti Ronaldo mengingat perhatian yang saya dapatkan setelahnya, lanjutnya sambil tersenyum. Shaina Patinama pun punya target berikutnya usai mencapai mimpi debut dengan timnas Indonesia. Bek 25 tahun tersebut ingin klubnya saat ini, Viking FK, keluar jadi juara Liga Norwegia atau Eliteserien. Ambisi besar Shin Tae-yong bersama timnas Indonesia semua dimulai lawan Brunei Darussalam. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong ternyata memiliki mimpi besar untuk skuad Garuda. Langkah pertamanya untuk mewujudkan ambisi tersebut dengan memulai perjuangan di kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Brunei Darussalam. Ambisi besar Shin Tae-yong ini dibocorkan oleh pemain naturalisasi timnas Indonesia Jordi Amat. Pemain klub Malaysia Johor Darul Ta'zim itu mengungkapkan bahwa pelatih asal Korea Selatan tersebut memulai ambisi mulia buat tim Merah Putih. Menurutnya, Shin Tae-yong memang ingin bisa membawa timnas Indonesia bisa melangkah ke Piala Dunia. Hal ini memang terdengar muluk-muluk untuk sepak bola Indonesia yang saat ini masih memiliki banyak pekerjaan rumah. Namun, bukan hal yang mustahil buat skuad Garuda melangkah menuju Piala Dunia. Mantan pelatih timnas Korea Selatan itu memang memiliki target tinggi. Akan tetapi, target tinggi ini juga mendapat banyak dukungan khususnya dari para pemain. Ia pun meyakini hal ini bisa terjadi dan diwujudkan apabila semua pihak bekerja keras untuk bisa tampil di ajang ini. Jordi menilai ini bukan hal yang mustahil untuk diwujudkan karena saat ini peluang timnas Indonesia juga terbuka lebar. Shaina Patinama tegaskan tidak bela timnas Indonesia demi popularitas. Shaina Patinama langsung jadi superstar baru. Akun Instagramnya sendiri sebelum resmi membela timnas Indonesia hanya diikuti oleh 5.000 akun. Lalu, kenaikannya berubah drastis menjadi 340.000 sesaat setelah debut bersama timnas Indonesia. Tentu, banjir komentar dan follower juga mengikuti. Pemain belakang Viking FK tersebut mengaku tidak membela timnas Indonesia semata demi popularitas. Hal ini karena membela timnas Indonesia jadi wasiat mending sang ayah sebelum meninggal. Ayah Shaina Patinama lah yang memperkenalkannya dengan kebudayaan dan sikap bangsa Indonesia. Ayahku meninggal 7 tahun lalu, dia telah mengajari saya segalanya tentang budaya Indonesia, betapa pentingnya keluarga, bersikap ramah, ujar Shaina Patinama. Jadi saya tidak berpikir tentang pengikut Instagram dan saya bisa mendapatkan sponsor dan hal-hal lain ketika saya bermain untuk Indonesia. Usai juara di Brasil, Wilbert Jardim berangkat ke Jerman susul timnas U17 Indonesia. Pemain diaspora, Wilbert Jardim berangkat ke Jerman untuk menyusul timnas U17 Indonesia.
Ia datang setelah membawa klubnya Sao Paulo U17 meraih gelar juara Piala BUH U17 2023. Setelah merasakan juara, Wilber Jardim langsung berangkat ke Jerman guna bergabung bersama timnas U17 Indonesia. Wilber Jardim sebelumnya sudah bergabung bersama timnas U17 Indonesia di Bali pada Agustus 2023. Melalui akun Instagramnya, Wilber Jardim mengonfirmasi sudah berada di dalam pesawat untuk berangkat dari Brasil ke Jerman. Kemungkinan besar, Wilber Jardim akan bergabung bersama timnas U17 Indonesia. Bima Sakti membawa 28 pemain dari Indonesia ke Jerman. Nantinya akan ada 2 pemain lagi yang akan bergabung bersama Garuda Asia. Kedua pemain itu berasal dari diaspora yang menetap di Belanda. Belum diketahui 2 nama pemain diaspora tersebut. Update terbaru proses permohonan WNI Cirus Margono, kapan bisa bela timnas Indonesia? Staf khusus urusan pemain keturunan Kemenpora, Hamdan Hamedan, memberikan kabar terbaru untuk proses pemindahan kewarganegaraan Cirus Margono. Cirus adalah pemain keturunan Indonesia-Iran yang besar di Amerika Serikat. Pemain yang berposisi sebagai kiper ini sebelumnya memiliki status WNI. Namun, kewarganegaraan tersebut hilang pada umur 21 tahun karena belum memutuskan mengambil paspor Indonesia atau Amerika Serikat. Saat ini dia akan menjalani proses agar hak kewarganegaraan tersebut kembali didapatkan. Hamdan Hamedan menjelaskan bahwa dia sudah berkomunikasi dengan Johan Margono yang merupakan ayah Cirus. Saat ini proses menjadi WNI sudah sampai pada pembuatan surat keterangan keimigrasian. Hamdan menambahkan proses yang dijalani Cirus kemungkinan akan berjalan cepat. Apalagi, ini adalah kali pertama proses ini dilakukan menggunakan sistem terbaru. Dia berharap semua langkah ini bisa berjalan lancar dan dia bisa mendapatkan kembali status WNI. Jika semua proses bisa diselesaikan cepat maka Cirus berpeluang bisa mencatatkan caps bersama skuad Garuda di turnamen tersebut. Ini yang disampaikan Indra Syafri usai Hugo Samir kartu merah, kecewa berat. Pelatih Timnas U24 Indonesia, Indra Syafri, menyampaikan pernyataan kepada Hugo Samir usai mendapatkan kartu merah saat melawan Uzbekistan. Pernyataan Indra Syafri itu disampaikan secara langsung oleh Hugo. Hugo menyadari bahwa rekan-rekannya sangat kecewa berat kepadanya. Terlebih, kartu merah itu sangat merugikan bagi Timnas U24 Indonesia yang tertinggal 1 gol dari Uzbekistan. Pemain Borneo Football Club itu senang permintaan maafnya diterima dengan baik. Hugo juga meminta maaf kepada Indra Syafri. Hugo juga menyampaikan bahwa Indra Syafri kecewa berat dengan kartu merah yang diterima oleh ex-pemain Persis Solo itu. Kartu merah itu sangat merugikan Garuda Muda. Tidak hanya Indra Syafri, Hugo juga mendapatkan masukan dari ayah kandungnya, Jackson F. Tiago. Hugo juga sadar bahwa pelanggaran itu tidak semestinya terjadi. Ia menyesal dan akan berbuat lebih baik lagi ke depannya. Ya, saya ada sedikit down tapi saya bodoh amat dengan yang menghujat saya dan saya tidak peduli, ucap Hugo. Pemain Timnas U24 Indonesia kesal dengan saya karena kartu merah. Kartu merah itu didapatkan karena sebelumnya Hugo sudah mengoleksi kartu kuning. Hugo dimainkan oleh pelatih Timnas U24 Indonesia, Indra Syafri, untuk menggantikan Egy Maulana Fikri pada menit ke-85. Pada menit ke-112, pemain Borneo Football Club itu mendapatkan kartu merah. Padahal saat itu, Timnas U24 Indonesia sedang berusaha mengejar ketertinggalan 1 gol dari Uzbekistan. Bermain dengan 10 pemain, gawang Timnas U24 Indonesia kembali kemasukan gol kedua dari Uzbekistan di penghujung laga. Setelah saya kartu merah, banyak pemain yang kesal dengan saya karena mereka sudah berjuang mati-matian di pertandingan tapi saya malah melakukan hal seperti itu. Hugo langsung menyampaikan permintaan maaf kepada rekan-rekannya dan juga ofisial tim pelatih Timnas U24 Indonesia. Ex-pemain Persis Solo itu mengakui bahwa tindakannya sangat merugikan.
Pemain berusia 18 tahun itu merasa bersalah besar tidak bisa mengendalikan emosinya sehingga merugikan timnas U24 Indonesia. Ia bersyukur para seniornya mempunyai hati yang baik sehingga ini menjadi pengalaman berharga untuknya.